Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspitasari dengan NIM 20638. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik sastra terhadap cerpen Namamu Rahwana. Selamat menyaksikan. Karya sastra mengandung unsur-unsur kemanusiaan, semisal perasaan, semangat, kepercayaan, keyakinan, mampu memberikan rasa kekaguman dari para penikmatnya. Karya sastra juga memiliki fungsi dalam menghibur, mendidik, memberikan rasa keindahan, juga memberikan ajaran-ajaran agama yang dapat ditiru ataupun diteladani oleh para penikmatnya. Karya sastra memiliki 3 jenis, yakni prosa, puisi, dan drama. Prosa terbagi menjadi 2, yaitu prosa lama dan prosa baru. Dalam prosa lama terdiri dari hikayat, sejarah, kisah, dan dongeng. Sedangkan prosa baru terdiri atas cerpen, novel, roman, riwayat, dan lain-lain. Puisi juga terdiri atas 4 jenis, yakni puisi lama, puisi bebas tak terikat, puisi baru, dan puisi kontemporer. Salah satu karya sastra yang akan diteliti ialah termasuk ke dalam jenis prosa baru, yaitu cerpen. Cerpen memiliki artian sebuah karya sastra yang berbentuk tulisan secara singkat dan padat dalam mengisahkan pengalaman ataupun ide yang ingin disampaikan. Dan konflik yang dialami kepada tokoh pun terbatas dan tokoh yang disebutkan juga terbatas. Pada kesempatan ini, penulis akan mengkaji sebuah cerpen dengan judul Namamu Rahwana, karya Arti Ahmad, dengan menggunakan pendekatan pragmatic criticism. Pragmatik merupakan telaah umum mengenai bagaimana caranya konteks mempengaruhi cara seorang menafsirkan kalimat, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pendekatan pragmatik adalah pendekatan umum yang ditentukan oleh konteks masyarakat dan mempelajari hubungan-hubungan antara bahasa dengan konteks tuturannya. Adapun manfaat mempelajari studi pendekatan pragmatik ialah lawan tutur dapat bertutur kata mengenai makna yang ingin disampaikan oleh penutur. Asumsi penutur, maksud dan tujuan penutur juga mengenai jenis-jenis tindakan yang dilakukan oleh penutur. Selain itu, dibalik memiliki manfaat tentunya memiliki kerugiannya, yakni semua konsep manusia akan sulit diteliti dengan menggunakan cara yang konsisten dan objektif. Dari pengertian di atas, maka pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang meneliti bahwa sebuah karya sastra memiliki tujuan tersendiri dalam menyampaikan suatu hal terhadap pembaca atau penikmatnya. Mengacu pada 3 ranah penelitian pragmatik di dalam sastra, pertama melibatkan teks dan potensinya untuk memungkinkan dan memanipulasi suatu produk makna. Yang kedua yaitu teks sastra adalah fenomena yang dikonkretkan oleh pembaca. Dalam proses membaca teks, yang paling penting adalah imaji-imaji mental yang terbentuk tatkala menyusun sebuah objek-objek yang kohesif dan konsisten. Yang ketiga yaitu melalui struktur sastra yang komunikatif diteliti kondisi-kondisi yang memungkinkan muncul dan mengatur interaksi antara teks dan pembaca. Maka, penulis akan mengkaji pesan yang tersirat maupun tersurat yang mana akan dikaji dalam cerpen karya Arti Ahmad yang berjudul Namamu Rahwana. Cerpen dengan judul Namamu Rahwana ini termuat dalam Jawa Pos pada hari dan tanggal Sabtu 17 Juni 2023. Cerpen ini mengusungkan tema pengorbanan, di mana pengorbanan seorang Rahwana dalam kesetiaannya menunggu Sita.
Cerpen Namamu Rahwana menceritakan tentang seorang tokoh bernama Laksmi, yakni seorang wanita parubaya yang memiliki watak keras kepala untuk memberi nama anaknya Rahwana. Seorang wanita tersebut berpenampilan nyentrik, dan ada seorang laki-laki yang menyarankan untuk mengganti nama Rahwana menjadi Rama atau yang lain. Namun wanita tersebut berpendirian bahwa nama Rahwana merupakan nama yang bagus. Lelaki tersebut terus meyakinkan wanita tersebut dengan memberitahu asal-usul nama Rahwana, bahwa Rahwana merupakan seorang raja yang jahat pada cerita Ramayana. Lagi-lagi lelaki itu mengusulkan nama lain kepada wanita tersebut, namun tetap ditolak oleh dia. Bagi dia, nama Rahwana merupakan nama yang langka. Tidak semua orang menggunakan nama tersebut. Penulis memberikan penilaian bahwa cerpen tersebut memiliki keunikannya, bahwa ada jenis penilaian dari segi sejarah, yang mana disebutkan dari segi kebahasanya, di mana penulis menyebutkan beberapa nama tokoh yang terdapat dalam cerita kuno, yakni Rahwana, Arjuna, Wibisana, Rama, dan Laksmana. Rahwana merupakan seorang raja Alengka sekaligus raksasa atau iblis ribuan tahun yang lalu, sedangkan Arjuna merupakan salah satu anggota dari Pandawa yang memiliki paras menawan dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, Raja Hastinapura. Kemudian Wibisana merupakan adik kandung dari Rahwana yang membela pihak Rama. Wibisana merupakan putra bungsu dari Wiswara dan Kaikesi. Rama merupakan raja legendaris yang terkenal dari India yang konon hidup pada zaman Treta Yuga. Laksmana merupakan adik tiri dari Rama, pangeran kerajaan Kosala. Akan tetapi, di luar artian itu semua, penulis menyebutkan nama-nama tokoh kuno tersebut bukan sebagai penggambaran watak cerita, bahwa masih banyak nama lain selain Rahwana yang memiliki watak yang bagus. Namun di sisi lain, dengan penggambaran watak Rahwana yang memiliki watak jahat, muka tak rupawan, Rahwana memiliki kisah cinta yang rumit. Rama yang digambarkan sebagai sosok sempurna, sebagai jelmaan dewa, tentu ia tanpa cacat celah. Kisah cintanya kepada sang istri Sita selalu menawan. Cinta nan murni tak ubahnya, anggrek utuh hutan yang belum dijamah tangan manusia. Sita perempuan molek dengan keagungan dewi, bagai teratai di danau cantik, anggun dan selalu mempesona. Lalu muncullah Rahwana, tokoh antagonis berwatak buruk. Begitu pula rupanya, sosok menakutkan dan demikian digandrungi Sita. Sampai suatu hari, kau tentu tak, Rahwana menculik Sita lalu membawanya ke Alengka. Dari kisah tersebut menjelaskan bahwa tidak semua orang memiliki wajah buruk rupawan, mempunyai sifat dan sikap yang jelek. Namun dengan kesetiaan dia dalam menanti perempuan yang dia cintai, mampu membuat orang lain menjadi terkesan akan sikap yang dia miliki. Jadi alasan seorang wanita tersebut memilih nama Rahwana yaitu agar anaknya menjadi seorang seperti Rahwana yang memiliki sifat setia terhadap perempuan, namun tidak dengan sikap yang buruk rupanya. Ibunya memiliki iktikat baik terhadap nama tersebut. Hingga dia mati, nama Rahwana pun akan tetap menjadi nama anaknya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.